Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Antena Laboratory. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain antena microstrip dengan patch sirkular dengan menggunakan metode pencatuan proximity couple. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai proximity couple. Proximity couple atau proximity coupling merupakan turunan dari pencatuan microstrip line, tetapi perbedaannya adalah feed ditempatkan di antara dua substrat. Ada substrat atas dan substrat bawah. Proximity couple merupakan teknik pencatuan yang menghasilkan bandwidth paling besar dan radiasi tambahan yang kecil. Oke, kita mulai mendesain. Di sini saya menggunakan CST Studio Suite 2021. Sama dengan seperti video sebelumnya, kita menggunakan mode planar karena antena yang akan dibentuk adalah antena microstrip. Untuk frekuensi, di sini saya masukkan frekuensi bawahnya adalah 2,3 GHz dan frekuensi atasnya adalah 2,6 GHz. Sehingga frekuensi tengahnya adalah 2,45 GHz. Pertama, kita mulai memasukkan parameter dimensi yang dibutuhkan. Di sini, parameter dimensi yang dibutuhkan saya menggunakan dari jurnal yang saya temukan. Untuk microstrip dengan patch sirkular, parameter yang dibutuhkan kira-kira adalah R yang pertama yaitu radius patch. Saya di sini masukkan 8,55, lalu ada L atau panjang substrat, kita masukkan itu 40 mm, lalu ada W yaitu lebar substratnya adalah 43 mm. WP atau lebar patch-nya adalah 3,06 dan T adalah 0,035 yaitu tebal Cooper atau tembaga. Yang terakhir adalah H yaitu tebal substrat. Substrat di sini yang saya pakai adalah FR4 sehingga tebalnya adalah 1,6 mm. Setelah kita memasukkan parameter, kita bisa mulai mendesain. Kita mulai desain dari ground plane. Yang pertama kita klik modeling, lalu kita klik brick, lalu kita pencet escape pada keyboard. Nah, di sini kita bisa masukkan namanya adalah ground plane. Lalu kita masukkan di sini X min-nya itu adalah min W per 2. Lalu X max-nya adalah W per 2. Untuk Y min-nya adalah min L per 2. Lalu Y max-nya adalah L per 2. Untuk Z min-nya karena kita mulainya dari 0, lalu Z max-nya adalah T. Kenapa T? Karena ground plane ini kita menggunakan Cooper. Jadi tebalnya itu adalah sebesar T. Kita preview dulu, kalau sudah sesuai kita pencet OK. Oke, selanjutnya kita bisa buat substrat bawah atau substrat pertama karena kita akan membuat tipe pencatuan proximity couple sehingga terdapat dua substrat. Oke, yang kita lakukan itu sama persis ya, sama membuat ground plane, jadi kita ke modeling lalu ke brick, cuman perbedaannya terdapat pada nama. Itu kita tulis aja substrat 1. Lalu X min X max dan Y min Y max kita samain persis. Nah, perbedaannya terdapat di komponen Z. Kita masukkan Z-nya itu kita mulai dari T, karena kita akan menaruh substrat di atas ground plane. Lalu untuk Z max-nya kita masukkan T plus H, di mana H ini adalah ketebalan dari substratnya. Lalu untuk materialnya kita ubah menjadi FR4. Yang kita butuhkan di sini adalah FR4 lossy. Oke, kita load, lalu kita preview. Kalau sudah sesuai, kita klik OK. Setelah kita membuat bagian substrat bagian bawah, kita bisa membuat feed-nya, karena feed itu terdapat di antara dua substrat. Jadi, untuk membuat feed-nya, kita sama juga ke bagian modeling, lalu klik yang bagian brick. Lalu kita klik escape. Di sini kita tulis, di sini adalah feeder atau feed, boleh. Lalu untuk X min-nya, itu kita masukkan min WP atau lebar patch-nya dibagi 2. Untuk X max-nya kita juga masukkan WP dibagi 2, lebar patch dibagi 2. Untuk Y min-nya itu kita masukkan mulai dari min L per 2 sampai min L per 2 ditambah L per 2. Nah, kenapa kayak gini? Karena kita mau membentuk feed itu mulai dari tengah substrat. Dari tengah substrat di sini sampai ke bawah. Nah, kita masukin Y max-nya adalah min L per 2 ditambah L per 2. Untuk Z min-nya karena kita mulainya dari T plus H, lalu untuk feedernya itu kita menggunakan material Cooper, jadi Z max-nya juga T plus H plus T. Jangan lupa materialnya kita ubah menjadi Cooper. Kalau sudah, kita bisa preview dulu. Kalau udah sesuai, kita bisa klik OK. Oke, selanjutnya kita buat substrat bagian atas, sama persis caranya seperti membuat substrat bagian bawah, yang diubah hanya komponen Z saja agar dia terletak di atas feed.
Jangan lupa materialnya kita ubah menjadi FR4 yang glossy. Kita preview, kalau sudah kita klik OK. Oke, yang terakhir kita harus membuat patch. Nah, untuk membuat patch ini karena kita membuat patchnya berbentuk sirkular, maka kita tidak menggunakan brick, tapi kita ke bagian silinder. Di sini kalau silinder itu terdapat dua, ada silinder dan elliptical silinder. Yang kita gunakan adalah silinder. Lalu kita klik escape. Di sini kita tulis ini bagian patch. Orientasi yang kita butuhkan itu bagian Z ya, kita klik bagian Z, lalu outer radiusnya kita masukkan sesuai dengan parameter yang kita sudah tulis, yaitu radius patch-nya adalah R. Untuk Z-min-nya kita ubah menjadi T plus H plus T plus H. Untuk Z max-nya kita masukkan T plus H plus T plus H plus T, karena untuk patch sendiri materialnya adalah copper. Kalau sudah kita bisa preview, dan setelah kita preview kita klik OK. Oke, ini sudah jadi desainnya. Selanjutnya kita bisa membuat port. Nah, pertama kita harus zoom dulu ke bagian feed ya. Ini kita putar, lalu kita zoom sampai terlihat bagian feednya. Nah, di sini feednya. Kalau sudah, kita ke bagian fix, lalu kita klik pick face. Oke, kita klik 2 kali pada bagian feed-nya. Kalau sudah menjadi titik-titik seperti ini, kita bisa ke bagian home, lalu klik pada bagian makro, selalu cari solver. Di dalam solver, kita bisa klik pada bagian port, ada tulisan calculate port extension coefficient. Kita klik dan akan keluar seperti ini. Kita klik calculate, lalu kita construct port from pick face. Kalau sudah keluar merah-merah kayak gini, kita bisa close aja. Nah, jadi ini bentuk hasil akhirnya. Ini merupakan hasil akhirnya dengan portnya ini di sini. Kalau sudah, kita bisa ke setup solver saja. Lalu kita bisa klik normalize to fix impedance-nya di centang. Ini kita bisa ubah impedansinya antara 50 atau 75 biasanya. Kita bisa sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Di sini saya akan memakai 50. Kalau sudah kita bisa klik apply, lalu start. Nah, ini mulai di running antenanya. Apabila hasil parameter dasar dari simulasi ini kurang bagus atau sama sekali tidak bagus, kalian bisa melakukan optimasi dimensi dengan merubah parameter-parameter dimensi di sini atau melakukan perhitungan ulang. Sekian tutorial pembuatan antena microstrip dengan patch sirkular menggunakan metode proximity couple pada aplikasi CST. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.